Terlibat pertarungan sensasional di Spanyol, Bagnaia telah memotong kaki Marc Marquez. Martin dipecat, Marc Marquez berpotensi akan dipindahkan ke tim pabrikan merah Ducati. Sementara itu, Yamaha alami perkembangan positif dalam tes Jerez 2024. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Penampilan pembalap tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, pada sesi balapan utama MotoGP Spanyol 2024 mendapatkan pujian. MotoGP Spanyol 2024 yang bergulir akhir pekan kemarin di sirkuit Jerez, Spanyol meninggalkan kesan mendalam bagi Francesco Bagnaia. Juara bertahan 2 musim terakhir tersebut tampil mengesankan pada sesi balapan utama yang bergulir selama 25 putaran. Start dari urutan ke-7, Bagnaia melejit untuk berduel merebut posisi terdepan yang sebelumnya digenggam oleh Marc Marquez. Persaingan mulai mengerucut antara Bagnaia dan Jorge Martin yang membela Pramac Racing dengan tensi tinggi merebutkan posisi pertama. Jatuhnya Martin saat balapan tersisa 10 lap terakhir membuat Bagnaia mendapatkan kesempatan emas menduduki urutan pertama. Meski demikian, jalan rider asal Italia itu tidak serta-merta mulus karena mendapatkan perlawanan dari Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu sempat melancarkan tekanan keras kepada Bagnaia yang berujung dengan hadirnya insiden senggolan. Kedua pembalap tersebut masih mampu bertahan untuk meneruskan pertarungannya hingga beberapa tikungan. Bagnaia masih mampu mengguli Marquez dalam kesempatan kali ini guna melenggang menuju garis finish dengan solid. Aksi ciamik rider berusia 27 tahun tersebut saat mengalahkan Marquez dan menjadi pemenang di GP Spanyol mengundang banyak perhatian. Luigi Dalinya selaku General Manager dari Ducati Corse menjadi salah satu yang terkesima melihat aksi Bagnaia melawan Marquez. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Motosan, pria yang akrab disapa Gigi itu menilai Bagnaia telah menjalani balapan terbaiknya. Salah satu balapan terbaik dalam karir Bagnaia ini tidak lepas dari ketahanannya menghadapi tekanan peraih 8 gelar juara dunia itu. Aksi Bagnaia pada GP Spanyol kemarin juga menjadi bukti bahwa dirinya layak merajai kompetisi kelas utama dalam 2 musim terakhir. Bagnaia menjalani salah satu balapan terbaiknya dan dia menunjukkan ketahanan dari serangan Marquez, kata Dalinya. Pada akhirnya dia menorehkan waktu menakjubkan. Hari ini dia menunjukkan bahwa dia layak meraih gelar juara dunia 2 kali, imbuhnya. Pria asal Italia tersebut menegaskan ada beberapa momentum kunci Bagnaia dalam memenangkan gelaran GP Spanyol. Race pace alias ritme balap yang ditorehkan Bagnaia benar-benar telah menutup perlawanan pembalap asal Spanyol itu yang finish di tempat kedua. Istilah Bagnaia telah memotong kaki Marquez pun diberikan Dalinya untuk menggambarkan sebuah catatan waktu lap terbaik yang menjadi pembeda. Lap pertama dan start merupakan 2 fase kunci dalam balapan. Start dari posisi terdepan akan membantu Anda, ucap Dalinya. Kondisi ban depan juga membantu Anda karena tidak terlalu panas, tapi semua pembalap di grid juga seperti itu. Saya pikir Bagnaia menorehkan ritme 1 menit 34,7 detik yang dia dapatkan pada akhir lomba. Torehan itu menjadi pembeda karena dia telah memotong kaki Marquez untuk memenangkan balapan, tutup pria berambut putih itu. Pembalap Gresini Marc Marquez kembali naik podium pada balapan utama setelah 558 hari pada balapan MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Minggu 28 April. Juara dunia 8 kali itu kehilangan tahun terakhir kontrak dengan Honda yang mahal pada 2024 untuk bergabung dengan skuad Gresini Ducati dengan motor spesifikasi 2023 karena Honda terbukti terlalu tidak kompetitif. 2 kali menjadi peraih podium dalam balapan sprint di 3 balapan pertama 2024, Marquez meraih pole position pada MotoGP Spanyol 2024. Marquez lalu finish kedua pada balapan utama setelah bertarung dengan bintang pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, untuk meraih kemenangan. Marquez saat ini baru terikat kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing dan menjadi salah satu nama yang masuk dalam kandidat kursi pabrikan Ducati pada 2025 bersama Jorge Martin dan Bastianini. Dengan Ducati yang berharap untuk menyelesaikan susunan tim pabrikannya pada MotoGP Italia, Marquez menyatakan bahwa Ducati bukanlah satu-satunya pilihannya untuk balapan di pabrikan pada 2025. Yang penting hasilnya sudah terlihat, sejauh ini ada kecepatan, tetapi belum ada hasil, kata Marquez selepas menjalani tes di sirkuit yang sama, Senin dilansir dari Motorsport.
Mari kita lihat apakah kami bisa memastikannya di Le Mans Prancis. Saya selalu mengatakannya, semakin cepat Anda melaju di jalur yang benar, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Yang penting adalah rencananya berjalan dengan baik dan ketika ada hasilnya, pabrikan akan menghubungi saya dan sudah ada pembicaraan. Secara mental, saya cukup jelas tentang apa yang saya inginkan, ujar pembalap 31 tahun itu. Ditanya apakah kursi pabrikan Ducati bergantung padanya, Marquez mengatakan ada pilihan selain Ducati untuk meneruskan karir balapnya. Ya, itu tergantung pada semuanya secara umum, tetapi yang penting adalah saya sudah jelas dan saya tidak hanya punya satu pilihan, ujar pembalap Spanyol itu. Ducati mengontrak kembali pemegang 2 gelar juara dunia beruntun 2022 dan 2023. Bagnaia dengan kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga akhir 2026 sebelum dimulainya musim 2024. Marc Marquez mengatakan sudah ada pembicaraan dengan pabrikan MotoGP untuk musim 2025. Saya tidak punya hanya satu pilihan untuk kembali ke tim kerja tahun depan, akui Marquez. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengungkap hasil tes jeres M1 yang menuai hal positif dan sebagian stagnan. Tes jeres pada Senin 29 April telah dilalui para pembalap termasuk dari tim Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins. Namun hasil dari tes pasca balapan MotoGP Spanyol 2024 itu masih belum terlalu memuaskan untuk skuad pabrikan Iwata. Juara dunia 2021 itu masih tertinggal 1 detik dari pembalap tercepat Fabio Di Giannantonio dari VR46. Sementara rekan setimnya Rins agak lebih baik, terpaut 0,6 detik lebih lambat. Banyak pengujian yang dilakukan Yamaha selama sesi tes jeres yang berlangsung 1 hari tersebut. Sayangnya dapat dibilang bahwa tim berlogo Garputala itu belum bisa menyimpulkan apapun dari hasil pengujian. Kami mencoba dan menguji banyak hal, kata Fabio Quartararo dikutip dari Speedweek. Ada swing arm baru, sasis baru, elektronik baru, dan pakar aero baru. Sulit untuk menarik kesimpulan saat ini. Ada beberapa hal positif, namun sayangnya ada beberapa hal yang tidak berjalan baik. Kami akan menjalani tes lagi di Mugello, Italia, kata pembalap asal Prancis itu. Ada hal kecil yang dirasakan Quartararo sedikit meningkat dari performa M1 Yamaha, yaitu dari perilaku motor saat memasuki tikungan. Tetapi hal tersebut tetap belum bisa menjamin apapun. Saya merasakan sedikit peningkatan saat masuk tikungan, tapi tidak di puncak, kata dia. Saya mendapat lebih banyak masukan dari ban depan dan itulah yang saya cari. Namun hal itu tidak terlalu besar, masih banyak kekurangan yang kami miliki, tandasnya. Harapan besar Quartararo kini ada pada sasis baru yang terasa sangat berbeda tetapi butuh 1 tes lagi untuk merasakan betul imbasnya pada performa dan kecepatannya di atas lintasan. Sasis baru benar-benar berbeda, ini adalah langkah besar, kata pembalap 25 tahun itu. Sebelumnya aspek ini hanya berupa langkah-langkah kecil. Jadi ini adalah langkah pertama bagi kami untuk melihat apakah ini jalan yang benar. Saya pikir kami akan menggunakan beberapa perangkat baru di Le Mans yang telah kami uji. Selalu baik untuk mencoba pembaruan di lereng yang berbeda. Menarik untuk dinantikan, Le Mans dan Mugello juga sangat berbeda, kata Quartararo.